Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja tidak membuat ini menjadi dramatisir, artinya bahwasanya Anies memberikan tanah negara kepada Kampung Akuarium yang diusir oleh Ahok. Saya sengaja tidak membuatnya berdramatisir karena ini akan membuat kawan-kawan emosi. Kepada siapa kawan-kawan emosi? Kepada Ahok. Kepada pemerintahan pada waktu itu. Kampung Akuarium digusur oleh Ahok. Ahok sebenarnya kalau kita lihat di sini tak terlalu bersalah. Tapi keberpihakan dia kepada oligarki ini yang akan membuat saya terus terang saya tidak suka kepada Ahok pada waktu dia memerintah. Terus terang saja, bukan karena dia berlawanan dengan Anies saja, keberpihakan dia ternyata kepada oligarki. Saran begitu. Iya. Ya siapa sih Bung Karni yang nggak tahu di DKI ini apa sih kagak bisa dibayar? Saya mau tanya. Di sini Anies menghabisinya pada waktu 2017. Anies kan menang. Nah, ini akan kita bahas tentang Kampung Akuarium. Fenomenal sebenarnya. Anies memberikan tanah, memberikan wilayah kepada warga Kampung Akuarium. Tanahnya tanah siapa? Tanah Pemda malahan. Yang publik setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan kembali membangun kampung ini. Sempat digusur pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama pada 2016 silam, Kampung Akuarium akan dibangun dengan konsep Kampung Susun Bahari. Lalu diusir oleh Ahok. Dan dia menjanjikan pada waktu pada waktu kampanye. Ingat, pada waktu kampanye. Dan dia buktikan janjinya. Nomor urut 3 Anies Baswedan mengunjungi warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini Anies berjanji jika terpilih akan menata ulang kampung tersebut dengan melibatkan warga dan ahli tata kota. Dibonceng sepeda motor, calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan menyambangi warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Anies disambut meriah warga dengan iringan musik marawis. Anies kemudian berkeliling ke sejumlah tempat yang kini telah rata dengan tanah. Sejumlah tenda tempat penampungan warga yang mayoritas nelayan juga dikunjungi oleh Anies. Para warga menyampaikan keluhan mereka kepada Anies dan ia pun berjanji jika terpilih akan melibatkan warga dan ahli tata kota untuk menata ulang kampung tersebut. Jadi kalau itu kita tuh akan rembukan dan saya sudah sampaikan cara kita di debat mana saya sampaikan komunikasi bahwa kita akan rembuk itu siapa, warga, pemerintah, diatur oleh fasilitator dan pakar. Jadi ketemu nanti ide-ide sehingga warga dihitung nanti berapa tanahnya di sini sekarang, nanti di tempat yang baru dengan penataan orang dia mendapatkan hak yang sama dengan. Tapi kalau saya terangkan seluruhnya kepada kawan-kawan, saya takut kawan-kawan emosi, sedih, terharu. Karena dalam hal ini saya mencoba mencari bukti-bukti Anies tidak menepati janjinya. Tapi ternyata tak satu pun yang membuat saya menemukan fakta bahwa Anies tak menepati janji, walaupun dia harus menabrak aturan-aturan. Tapi dia punya konsep berpikir. Ada aturan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar tanah negara untuk negara. Tidak, tanah negara ini, wilayah negara ini, bumi, air, laut, udara, termasuk laut, termasuk pagar laut itu diperuntukkan untuk rakyat semuanya. Ingat, untuk rakyat. Cepat-cepat dibangun. Alhamdulillah kemarin udah peletakan batu pertama. Udah lama, udah 4 tahun lalu semenjak digusur Maret 2016. Anies Baswedan memastikan Pemprov DKI Jakarta akan membangun Kampung Akuarium di Jakarta Utara sebagai kawasan wisata dan sejarah. Rencananya digusur Ahok akhirnya dibangun lagi oleh Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan. Bahkan pembangunan tahap 1 Kampung Susun Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara telah rampung. 2 dari 5 blok bangunan sudah selesai dibangun, pemirsa, berisi 107 unit hunian yang siap ditempati warga. Penjaringan Jakarta Utara. Setelah pembangunan dimulai sejak tahun lalu, 2 dari 5 blok bangunan di Kampung Susun Akuarium akhirnya dinyatakan siap huni. Sebanyak 107 unit hunian dengan tipe 3. Konsep Anies inilah yang tak ada sama Ahok, sehingga dia tega mengusir Kampung Akuarium. Ya, warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak
Dari 1.700-an keluarga, tidak semua mendapatkan rumah susun. Sejauh ini Dinas Perumahan DKI Jakarta hanya menyediakan 380 unit rumah susun di 4 lokasi. Hingga kini baru 329 keluarga yang direlokasi. Ahok sudah memberikan tempat relokasi, tapi karena jauh dari situ, Kampung Akuarium. Coba bayangkan, kita di kampung kita yang sudah lama kita di situ, kemudian digusur karena alasan dari tanah negara. Sementara mata pencarian yang di kampung nelayan tersebut namanya kampung nelayan, Kampung Akuarium, mencari ikan di pinggir pantai. Ini ditaruh jauh-jauh oleh si Ahok, direlokasi. Bahkan ada yang tidak diganti rugi. Mereka menolak. Ya, sebenarnya Ahok tak salah, kawan-kawan. Itu memang tanah Pemda. Tanah Pemda. Akuarium Penjaringan Jakarta Utara hingga saat ini masih bertahan di reruntuhan bekas rumah mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka bergantung pada bantuan para dermawan. Namun Pemprov DKI Jakarta tetap kukuh dengan sikapnya karena lahan tersebut bukanlah milik warga. Bagus dong. Bagus dong, ada partai resmi. Berarti kan partai-partai kan itu melanggar wilayah. Mereka kan mengaku dia di Kampung Akuarium, no? Kamu tahu nggak akuarium itu dibongkar terakhir tahun berapa? Pindah ke Ancol. Tahun 80-an. Berarti itu tanah siapa? Aset siapa? Dan setelah digusur Ahok, 2016, 2017 kan terjadi kompetisi pencalonan gubernur Jakarta. Ada beberapa calon dan orang-orang Kampung Akuarium, warga Kampung Akuarium yang sudah digusur oleh Ahok ini masih berdiam di situ, mendirikan tenda-tenda, minta janji kepada Ahok. Ahok mencalon lagi menjadi gubernur. Ada lagi AHY pada waktu itu. AHY dan Ahok mengatakan warga harus pindah. Kan begitu. Ahok yang punya rencana begitu. Udah pasti dia mengatakan begitu kan. AHY minta tolong warga pada waktu kampanye. Mereka minta suara ke situ. Tapi janji mereka adalah kalian harus pindah. AHY pun mengatakan harus pindah. Warga menginginkan di tempat itu. Satu-satunya yang berani menjanjikan kepada warga Kampung Akuarium untuk menempatkan mereka kembali di situ, siapa? Anies Baswedan. Bangunan yang kembali memenuhi wilayah Kampung Akuarium, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mengaku akan mengkaji lebih dalam. Anies juga berjanji akan mencari solusi yang tepat dan memberikan keadilan bagi warga Kampung Akuarium. Nanti kita lihat kasusnya, tapi yang jelas kita ingin agar warga di akuarium mendapatkan keadilan. Keputusan juga sudah ada. Kemudian juga rencana sudah ada. Nanti insya Allah di antara tanggal 4 Mei sampai dengan Oktober kita ada waktu cukup untuk membicarakan solusi yang terbaik bagi mereka. Sudah berjanji begitu Anies Baswedan, menang dia, menang. Ini kan orang kembali ke Kampung Akuarium tersebut, kembali mendirikan tenda-tenda di situ. Anies sudah menang ini, tapi belum dilantik. Tapi Ahok bersikeras untuk menggusur yang mendirikan tenda-tenda sementara pada waktu itu. Shelter-shelter tetap mau digusur oleh Ahok. Kita akan minta bereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Aku nggak tahu. Aku sih udah bilang wali kota gusur aja. Kasihan sama Pak Anies nanti kalau nggak digusur. Jadi janjinya nggak digusur, tentu digusur nggak enak. Kalau sekarang kan enak bilang bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur kan. Aku udah minta wali kota tertipin sama Satpol PP. Saya nggak tahu. Tadi Rapim udah minta. Katanya pekan ini sih. Iya, kita nggak sikat udah. Iya, si Anies menang kan belum dilantik. Setelah Anies dilantik baru nggak digusur mungkin. Silakan aja. Mana letaknya ini ya? Keberpihakan kepada rakyat. Makanya dari awal saya katakan saya tidak suka kepada Ahok. Keberpihakannya bukan kepada rakyat. Keberpihakannya jelas-jelas untuk apa orang digusur di situ, di kampung itu. Walaupun itu tanah Pemda, bukankah bumi, air, laut dan segala macam nih diperuntukkan untuk rakyat? Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Makanya dari awal saya katakan jangan emosi kawan-kawan. Kalau saya runutkan peristiwanya, ini bukan main sebenarnya. Anies Baswedan juga berlawanan dengan Ahok yang ada Jokowinya di atas. Ingat, Jokowinya di atas. Dan seperti kata Rizal Ramli, ada oligarki-oligarki yang bermain di situ, di Kampung Akuarium itu. Mau ditata rencananya. Entah untuk apa. Sudah menang pun Anies. Dia mau menggusur. Coba bayangkan. Ini luar biasa cara berpikirnya. Bukan untuk rakyat sebenarnya orang dipilih-pilih seperti itu. Itu yang saya katakan.
Tapi Anies mempunyai konsep. Itulah akhirnya dia bangun kampung akuarium lagi sesuai dengan janjinya. Saya ingin membuktikan mana yang disalahi Anies Baswedan. Saya coba di reklamasi pantai. Sepertinya. Bukan reklamasi pantai. Reklamasi pantai udah jelas Anies Baswedan berlawanan dengan kekuatan dasar. Yang di akuarium ini sepertinya salah kan? Tanah Pemda dihuni oleh masyarakat, diusir oleh Ahok, mau dijadikan itu taman-taman segala macam, tempat bisnis, macam-macam itu. Tapi Anies begitu terpilih, dia berjanji, dia tepati, dia laksanakan. Itulah makanya kebingungan kita mencari apa yang tidak terbukti, yang tak dibuktikan oleh Anies Baswedan ini. Itu maksud saya. Lain kali kita cari lagi ya, kira-kira rekam jejak Anies Baswedan yang menyalahi apa? Jangan-jangan kawan-kawan tambah terkesima. Ada lagi ini. Tapi nantilah kita bahas, terlalu panjang kita sekarang ya. Demikian. Terus dukung Anies Baswedan menuju perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ini. Kita hidup di Indonesia. Kita mati untuk Indonesia. Terima kasih.